Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, senang sekali pada saat pagi ini kita bisa bersama-sama kembali berjumpa dalam renungan pagi. Semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki hari ini, kita mau terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan iman percaya kita hari lepas hari. Kita boleh semakin mengasihi Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita satukan hati untuk berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, pemeliharaan-Mu yang indah yang Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Pagi ini kami boleh diberkati kembali oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami membaca firman Tuhan, Tuhan Yesus urapi setiap kami. Kami menyerahkan pembacaan firman-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, supaya firman-Mu ya Tuhan yang kami baca, yang kami dengarkan, boleh menjadi satu kekuatan yang baru dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami rindu hidup kami ya Tuhan semakin hari boleh semakin menyenangkan Engkau. Terpujilah nama Tuhan Bapa yang baik. Kami siap Tuhan untuk membaca, mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Judul firman Tuhan pada saat pagi ini saya kasih judul takut jauh dengan Allah. Ya, kita ambil di dalam Lukas 22 ayat yang 39 sampai yang ke-46. Saya baca semua saja ya. Satu perikop ini judulnya di situ. Judul perikopnya di Taman Getsemani ya. Lukas 22 ayat 39 sampai 46, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saya ulang di ayat yang keempat, 344 ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Saya tekankan di sini ya, di ayat yang ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu pergumulan yang berat yang dihadapi oleh Tuhan Yesus ketika ia berada di Taman Getsemani. Sebelum hari penyalipannya dia berdoa. Dia bawa beberapa murid-muridnya ya untuk berdoa di Taman Getsemani, tapi ketiga muridnya itu tertidur. Yesus membangunkan mereka. Dia katakan bahwa, "Tidak sanggupkah kalian berdoa hanya 1 jam saja?" Yesus kembali berdoa. 3 kali Yesus berdoa di situ. Dia merasa sangat ketakutan.
Dia katakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa sebelum menghadapi penyalibannya. Sebelum penyaliban itu terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Bapa dalam kehidupannya. Tetapi dia sangat ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini sangat bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, dengan firman Tuhan yang lain, bahwa Yesus katakan, "Jangan kamu takut." Di banyak ayat-ayat yang lain Yesus katakan, "Jangan takut." Tapi dalam firman Tuhan di dalam Lukas 22 tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum penyalibannya, dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Apa yang membuat Yesus sangat ketakutan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang membuat Yesus ketakutan di sini berbeda dengan ketakutan yang kita alami tiap-tiap hari dalam kehidupan kita, menghadapi kehidupan kita tiap hari. Ketakutan yang dihadapi, ketakutan yang dirasakan oleh Yesus di sini berbeda dengan ketakutan yang kita alami, yang kita rasakan pada waktu kita menghadapi masalah, pada waktu kita menghadapi sesuatu hal yang menghimpit kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang membuat Yesus sangat ketakutan sehingga rasa takut seperti inilah yang harus kita miliki juga. Yesus tidak takut kalau ia mati dibunuh. Yesus tidak takut menjelang penyalipannya kalau dia mati, kalau dia disiksa, mati disalib. Bukan itu yang ditakutkan oleh Tuhan Yesus. Karena di dalam Matius 16, Yesus juga sudah katakan bahwa Matius 16, Matius 17 ya, Yesus mengatakan pada murid-muridnya, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Dan Matius 16 ayat 21 dikatakan di situ, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sudah mengetahui bahwa dia akan mati, dia akan mengalami penderitaan, dia mati disalib. Tapi bukan itu yang menjadi ketakutan Yesus. Bukan itu yang membuat Yesus merasa takut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Markus 15 pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang sangat nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang membuat, hal inilah yang membuat Yesus sangat ketakutan, bahkan seperti mau mati rasanya. Yaitu ketika ia harus mengalami keterpisahan dengan Bapa karena menanggung dosa manusia. Ketakutan yang dialami oleh Yesus bukan karena dia takut mengalami penderitaan, bukan karena dia takut akan menghadapi penderitaan dan penyaliban dan kematiannya. Bukan itu yang dirasakan, bukan
itu, bukan ketakutan seperti itu yang dirasakan oleh Yesus. Tapi ketakutan yang dirasakan oleh Yesus adalah ia harus mengalami keterpisahan dengan Bapaknya. Karena menanggung dosa kita, menanggung dosa manusia, dia harus terpisah dengan Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita mengalami, apakah kita memiliki rasa takut seperti ini? Ketika hubungan kita dengan Allah mulai menjauh, ketika hubungan kita dengan Allah terpisah, apakah kita mempunyai rasa takut seperti yang Yesus rasakan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita jauh dari Tuhan, ketika dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita merasa baik-baik saja ketika kita tidak pernah beribadah, ketika kita tidak pernah berdoa, ketika kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Dan kita merasakan kita baik-baik saja. Kita harus selidiki, kita harus koreksi diri, kita harus pertanyakan diri kita. Seharusnya ketika kita tidak pernah melakukan doa, melakukan hubungan intim dengan Tuhan, melakukan membaca firman Tuhan, tidak pernah beribadah kepada Tuhan, seharusnya kita merasakan satu ketakutan. Karena keterpisahan roh kita, jiwa kita dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 4 dikatakan bahwa seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur sangat rindu akan hubungan yang indah dengan Tuhan. Pemazmur merasakan begitu menderita dan sangat tertekan ketika hidupnya jauh dari hadirat Tuhan. Seperti inilah yang dirasakan oleh Yesus. Seperti inilah yang dialami oleh Yesus ketika ia harus jauh dari Bapa, ketika ia harus terpisah dari Bapa karena menanggung dosa kita semua, menanggung dosa seluruh umat manusia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia kita seringkali stres dan tertekan karena persoalan hidup, pergumulan yang kita alami, masalah-masalah yang kita alami dalam kehidupan kita, masalah apapun itu, kita merasa sering stres dan tertekan. Tetapi kita tidak merasa stres, tetapi kita tidak merasa baik, kita merasa baik-baik saja ketika hubungan kita jauh dari Tuhan. Kita tidak merasa takut ketika hubungan kita jauh dari Tuhan. Kita tidak merasa takut ketika kita tidak pernah ibadah. Kita merasa tidak takut ketika kita tidak pernah berdoa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus takut ketika hubungan kita jauh dari Tuhan. Ketika kita mulai meninggalkan Tuhan. Jangan hanya kita takut, jangan hanya kita stres dan tertekan ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, ketika ada masalah yang kita hadapi. Tapi kita merasa baik-baik saja ketika kehidupan kita ada masalah dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita mau persekutuan kita dengan Tuhan semakin intim. Tidak pernah ada kata putus, tapi sering berhubungan semakin dekat dengan Tuhan. Kita mau mengikuti teladan Yesus, di mana dia hanya merasa stres kalau dia menjauh dari Bapaknya. Begitu juga hanya dengan kita. Seharusnya kita hanya stres ketika kita jauh dari Tuhan. Ketika hubungan kita tidak baik-baik saja dengan Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan.
seharusnya kita tertekan hati kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kehidupan kita hari lepas hari, jangan sampai kita jauh dari Tuhan, tapi semakin dekat, semakin dekat. Jangan sampai dunia ini sudah memisahkan kita dengan Tuhan. Semua yang ada dalam dunia ini, kita ikut arus dunia ini, yang itu membuat kita jauh dari Tuhan, yaitu membuat kita, memisahkan kita dengan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, ataupun kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, semuanya. Apakah kita menjalani kehidupan kita hanya rutinitas, kita melayani di gereja, kita melayani pekerjaan Tuhan, namun hidup kita jauh dari Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita, ketika kita beribadah, kita betul-betul melayani Dia, kita betul-betul melakukan setiap pekerjaan Tuhan itu dengan cinta, dengan kasih, bahwa kita mengasihi Dia, bahwa kita mencintai Dia. Dan biarlah semua pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan, semua pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan, itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita semakin takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masalah, tantangan boleh ada dalam kehidupan kita yang kita hadapi tiap-tiap hari. Namun kita harus senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan dalam mengawali setiap hari yang kita jalani. Marilah kita mau memulainya dengan satu persekutuan dengan Tuhan. Jangan biarkan kesibukan menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan biarkan kesibukan-kesibukan yang kita jalani dalam dunia ini membuat hubungan kita jauh dari Tuhan. Tapi biarlah apapun yang kita kerjakan, seperti rusa yang merindukan air, biarlah demikian juga jiwa kita selalu haus, selalu rindu untuk dekat dengan Allah, untuk dekat dengan Sang Pencipta kita, yaitu Yesus Kristus. Biarlah dalam kehidupan kita hanya mempunyai satu ketakutan, yaitu takut jauh dari Tuhan. Jangan kita merasa baik-baik saja ketika kita jauh dari Tuhan, tapi takutlah ketika kita jauh dari Tuhan. Senantiasa kita mau hidup kita dipimpin, senantiasa kita mau hidup kita dekat dengan Allah. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan renungan sampai di sini, kita akan satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Maha besar Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, firman-Mu mengingatkan kami kembali. Tuhan Yesus, Tuhan ampuni kami kalau kami ya Tuhan Yesus tidak merasa khawatir, kalau kami merasa baik-baik saja ketika hubungan kami jauh dari Engkau, ketika kami tidak pernah beribadah kepada Engkau, ketika kami tidak pernah berdoa kepada Engkau, ketika kami tidak pernah menjalin komunikasi dengan Engkau, ketika kami tidak pernah membaca firman-Mu. Tuhan Yesus, firman-Mu menegur kami dan mengingatkan kami untuk kami kembali kepadamu, menjalin hubungan kami lebih dekat lagi, menjalin hubungan kami lebih intim lagi kepada Tuhan sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, materialkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan, menjadi pelita dalam setiap hidup kami, untuk kami melangkah ya Tuhan, setapak demi setapak dengan pimpinan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan Bapa yang baik. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus pada pagi ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami GBDI Hebron. Berkati gereja kami dalam setiap visi dan misi. Dalam setiap ya Tuhan Yesus, Tuhan, wadah-wadah yang ada di GBDI Hebron ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gembala sidang yang ada, staf gembala, hamba-hamba Tuhan, para diaken, dan semua para pelayan Tuhan. Biarlah kami boleh melayani Engkau dengan takut akan Engkau.
Urapi setiap kami para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang melayani. Tuhan Yesus, biarlah kami ya Tuhan Yesus semakin hari dalam kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan seluruh sidang jemaat Tuhan, berkati ya Tuhan. Dalam setiap mata pencarian mereka, Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakan oleh mereka, kalau itu berkenan di hadapan Tuhan, berkati di dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga seluruh sidang jemaat Tuhan. Mungkin pada saat ini ada yang mengalami sakit, ada yang mengalami pergumulan. Tuhan lawat mereka, sembuhkan sakit penyakit mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa bilur-Mu menyembuhkan seluruh sidang jemaat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau tolong bangsa kami ya Tuhan Yesus, dalam setiap Tuhan Yesus krisis yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak Jokowi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan semua jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan Yesus, Engkau juga tolong ya Tuhan, biarlah mereka juga boleh memimpin negara ini ya Tuhan, melakukan setiap tugas-tugas mereka dengan baik, dengan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami, seluruh umat-umat Tuhan yang ada di negara kami, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kami senantiasa boleh memancarkan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah orang-orang yang hambar kasih-Nya, kami boleh menyatakan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpin setiap langkah kami ya Roh Kudus. Tuhan Yesus, ini hidup kami, dan kami masuki hari yang baru ini bersama dengan Engkau. Sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu menuntun kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Selamat pagi saya ucapkan, Tuhan Yesus memberkati.